Yang pertama, pergunakan kelebihan dana atau excess fund dan gunakan uang dingin. Perkaya pengetahuan mengenai produk-produk investasi untuk memperkecil munculnya potensi kerugian. Selanjutnya, diversifikasi. Yang keempat, kenali perusahaan sekuritas tempat kita melakukan investasi. Dan selanjutnya, investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang. Nah, bagaimana sih mekanisme perdagangan saham di Indonesia? Jadi, pertama kita harus mengenal apa itu saham. Saham merupakan bukti kepemilikan di suatu perusahaan, dan para pemilik saham dapat melakukan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Minimal pembelian saham suatu perusahaan sebanyak 1 lot atau 100 lembar. Jadi Anda tidak bisa membelinya dalam hitungan lembar saja, harus minimal 100 lembar. Anda tidak bisa membeli 0,5 lot atau di bawahnya. Sehingga saham prinsipnya tidak jauh berbeda dari konsep patungan dan bagi hasil. Nah, bisa Anda lihat ini adalah contoh sertifikat saham yang digunakan pada zaman dahulu. Nah, pada saat sekarang ini semua sudah melakukan di internet. Jadi tidak perlu memakai surat cetak seperti ini lagi. Nah, prinsip saham itu kurang lebih seperti ini. Jadi contohnya ada Pak Bejo berniat memiliki usaha bakso. Jadi dia perlu modal sekitar 8 juta, namun hanya memiliki dana 1 juta. Nah, di sini Pak Bejo ini menawarkan teman-temannya supaya bergabung menanamkan modal ke usaha bakso ini. Sehingga setiap orang dalam perusahaan bakso tersebut memiliki saham bernilai 1 juta. Nah, ketika usaha Pak Bejo berkembang sehingga nilainya menjadi 16 juta, nilai saham Pak Bejo dan teman-temannya pun naik 2 kali lipat. Karena nilai dari usaha itu sudah berkembang menjadi 2 kali lipatnya kan. Jadi Pak Bejo dan teman-temannya bisa menjual sebagian atau seluruh saham dimilikinya ke orang lain dengan harga 2 juta, tidak 1 juta lagi. Nah, dengan demikian Pak Bejo sudah untung 100% dari modalnya. Nah, bagaimana harga saham mengalami peningkatan? Itu karena nilai perusahaan meningkat, sehingga sharing profitnya juga meningkat. Contohnya seperti ini, saya menjadi bagian dari pemilik perusahaan A yang bernilai 100 juta. Nah, di saat itu saya memiliki 25% dari jumlah saham yang ada di perusahaan tersebut. Otomatis kepemilikan saya di perusahaan tersebut adalah sebesar 25 juta. Nah, dan sisanya ada beberapa orang yang memiliki masing-masing 15 juta kepemilikannya atau 15%. Ketika perusahaan itu memiliki keuangan yang meningkat sampai 1 miliar, contohnya, saya juga kepemilikan saya pada perusahaan tersebut juga meningkat menjadi 10 kali lipat mengikuti seberapa besar nilai perusahaan tersebut meningkat. Sehingga sebagai pemilik saya mengikuti seberapa besar harga atau nilai sebuah perusahaan dengan yang dikalikan dengan kepemilikan saya pada perusahaan tersebut. Nah, di sini ditampilkan grafik IHSG dari tahun 2009 sampai 2019. Bisa dilihat dari jangka panjangnya, kita bisa melihat grafiknya naik dari awalnya 1335 menjadi 6300. Nah, walaupun ada seperti 2013, 2015, 2018 itu terlihat seperti ada penurunan, itu tidak berpengaruh penting terhadap indeks harga saham gabungan yang sebagai kepanjangan dari IHSG. Kita harus berpaku kepada jangka panjangnya, apakah dia terus meningkat atau sudah menurun. Kita bisa lihat di sini performa IHSG 10 tahun terakhir versus bursa saham yang
utama di dunia. Kita menjadi peringkat pertama dengan keuntungan 2 kali lipat di IHSG 10 tahun terakhir. Nah, perusahaan yang dapat dibeli sahamnya itu gimana sih? Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskannya. Yang jelas, yang pertama, dia memiliki kode emiten yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, contohnya itu seperti Astra Agro Lestari. Berarti dia sudah menjadi perusahaan terbuka dengan ditandainya ada nama TBK di belakangnya. Selain itu, di sini juga kita bisa lihat tanggal pencatatannya di bursa saham dan juga saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut ada seberapa banyak. Seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan indeks saham? Nah, indeks saham itu adalah instrumen yang digunakan sebagai indikator dari pergerakan saham dan kinerja saham atau sekumpulan saham dan dapat berbentuk indeks saham individu atau indeks kumpulan saham atau sektoral dan non-sektoral. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya sektoral dan non-sektoral. Contoh dari sektoral itu dia dipisahkan dari perusahaan itu bergerak di bidang apa. Contohnya agrikultur, juga ada pertambangan, ada basic industry, ada consumer good, dan ada infrastruktur, finance, trade and service, ada manufacture. Jadi tergantung mereka. Contohnya di mining ada ITMG, ada PTBA, ada Adaro. Di finance itu ada bank-bank seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA, dan lainnya. Nah, pada indeks non-sektoral itu dipisahkan melalui likuiditas, melalui jenis-jenis non-sektoral. Contohnya LQ45 yang dipisahkan dari likuiditas tertinggi yang ada pada IHSG, dan IHSG adalah indeks harga saham gabungan. JII Jakarta Islamic Index itu 50 indeks terkuat yang syariah yang ada di IHSG, dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang di contoh indeks lainnya yang dipisahkan menurut yang dikumpulkan, diklasifikasikan dikarenakan faktor-faktor tertentu. Nah, di sini contohnya kita akan melihat non-sektoral atau indeks non-sektoral, yaitu indeks LQ45 yang 45 emiten terbaik di bidang likuiditasnya. Yang pertama kita bisa melihat di sudut paling atas kiri itu ada Excel, Telkom, MNC, ada Sempurna, produk rokoknya, ada PTBA, Pewon, ada Aces ya, yang biasa jadi S Hardware, ada Bank BCA, ada Adaro, dan masih banyak lain. Nah, di sini kalau kita lihat dari sektoral heat map-nya, kita dibagi dulu ke beberapa sektor. Nah, jadi semakin dia naik, maka dia akan ke kiri, dan ketika dia turun, dia akan semakin ke kanan. Semakin besar kenaikan dan semakin besar penurunannya akan berpengaruh di posisinya di sektoral heat map ini. Nah, jadi di investasi saham dibagi menjadi dua jenis.